Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya, diberikan kesehatan yang berlipat ganda di masa pandemi seperti saat ini, transisi, dan masih bisa produktif di dalam rumah dan tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana 1 minggu tidak bertemu dengan ibu? Apakah kalian rindu bertemu dengan ibu? Meskipun dalam tatap maya? Rindu, Bu. Ya, rindu ya. Ya, betul. Kemarin ibu ada seminar kebahasaan. Jadi ibu lupa kalau hari Jumat itu mengajar kelas kalian dan memang bertepatan dengan hari Jumat, ibu akhirnya izin. Tidak bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Tapi kalian kemarin sudah bagus sekali ya, interaktif sekali mengerjakan di dalam platform Google Classroom. Itu banyak sekali teman-teman kalian yang kemarin merekonstruksi teks eksposisinya secara bagus dan maksimal nilainya juga. Nah, untuk menebus kemarin ibu tidak masuk dan tidak berangkat, ibu izin, ibu minta 1 orang siswa untuk bisa bermain games edukatif lebih dulu. Boleh? Salah satu siswa? Ada yang mau berkeinginan bersama dengan ibu bermain games interaktif? Permainannya bernama Educandy. Ada yang sudah pernah memainkan atau belum permainan Educandy? Belum. Nggak tahu. Nggak tahu. Penasaran? Ya, ibu akan tunjuk 1 orang ya. Ya, Fire ya. Ibu akan tunjuk 1 orang ya untuk bermain permainan Educandy. Nanti yang lain bisa mengikuti setelah mengikuti pembelajaran ibu. Ya, ibu akan kasih link Educandy-nya. Pastinya kalian dapat bermain apapun di Educandy. Tetapi ini menyangkut tentang pembelajaran yang kemarin. Kemarin itu aspek kebahasaan banyak sekali yang belum bisa memahami aspek kebahasaan dari teks eksposisi itu apa saja. Ibu tunjuk ya 1 orang ya. Oke ya, fine ya. Coba ibu tunjuk. Siapa ya? Kalau yang nilainya bagus kemarin siapa ya? Ibu lupa. Nah, coba Fatih Rizkilah saja ya. Bisa Fatih? Saya tidak ngerti, Bu. Ya, ikuti perintah saja dari ibu. Nanti kamu tinggal pilih jawabannya. Nanti ibu yang mengarahkan. Oke? Bisa? Boleh deh, boleh. Oke ya. Kita bermain ya, Educandy. Sebentar. Ibu presentasikan. Sebentar. Bentar ya, ibu presentasikan. Terlihat atau tidak Fatih Rizkila? Share screen yang ibu contohkan terlihat nggak Fatih Rizkila? Bu, itu di mute, Bu. Oh iya ya, di mute ya. Bentar ibu. Ibu lupa. Sebentar.
di sini. Stop dulu. Sebentar ya. Ya, sebentar ya, Ibu presentasikan lagi. Iya. Oke, terlihat ya Fatih Rizkila? Lihat, Bu. Oke, kita bermain ya. Mencoba bermain. Nah, Fatih Rizkila mau mana? Mau pilihan ganda? Mau menjodohkan? Atau mau bermain teka-teki silang? Pilihan ganda aja, Bu. Oh, pilihan ganda. Oke ya. Nanti teman-teman bisa ikut bergabung dan ikut bermain juga dengan Ibu akan men-share nanti setelah pembelajaran ini ya. Sekarang Fatih Rizkila dulu dan yang lain menyimak dan memperhatikan, oke? Nah, udah siap? Fatih? Siap. Ya, ntar ya. Nih, please wait dulu. 3, 2, 1. Nah, pertanyaan pertama. Bentuk kalimat fakta. Coba, Rizky Fatilah mau milih yang mana? Ya, yuk. Waktu terus berjalan, Fatih. Mereka, Pak. Yang mana? Mereka. Coba ya, Ibu klik mereka. Salah. Yang benar itu nanti saja Ibu jelaskan ya. Yang kedua kata teknis. Coba kata teknis yang mana? Kata teknis. Domestik. Ya, salah juga. Nggak apa-apa, ayo lanjut. Ketiga. Nah, yang benar itu berekreasi. Pronomina, kata ganti orang ketiga. Tadi yang mana kata ganti orang ketiga? Kata ganti orang ketiga. Lupa, Bu. Yaudah, Ibu bantu ya, mereka. Nah, konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsi tentang hubungan waktu. Ya, Fatih Rizkila, Ibu kasih clue tuh. Konjungsi temporal itu konjungsi yang berkaitan tentang waktu. Oh, ini ya? Iya. Oke, sip, betul. Berikutnya konjungsi antar kalimat. Biasanya terletak di bagian akhir penegasan ulang. Penegasan ulang dan biasanya itu berhubungan sama frasa dan klausa kalimat. Mudah sekali. Oleh karena itu, maka dari itu, ya, betul. Dengan demikian. Berikutnya kata kerja mental. Itu kata kerja yang berhubungan dengan audiens partisipan. Menangis. Oh, menangis. Iya, betul. Menangis. Cakap ya, sudah bisa ya. Nah, bagian penegasan ulang. Sebenarnya maksud penegasan ulang itu seperti apa sih? Fatih Rizky ya, coba. Penegasan ulang itu penegasan yang seperti apa? Mempertegas. Ya, mempertegas untuk menyampaikan sebuah kebenaran informasi. Dan makna istilah, coba. Makna istilah itu sebuah makna yang diletakkan untuk menganalisis objek sesuatu secara khusus. Biasanya dipakai secara khusus. Misalnya dalam sebuah kunjungan, kita mengenal wisatawan, ada mancanegara dan wisatawan. Nah, iya, betul. Berikutnya, udah selesai. Karena Fatih, ini kan ada 8 soal ya, Fatih Rizkia berarti poinnya 65 skornya. Karena tadi 3 soal menjawab salah ya. Begitu ya.
Ya, Bu. Ibu stop sharing dulu. Ibu kembali lagi. Nah, jadi kemarin itu banyak sekali kesalahan-kesalahan kalian yang berhubungan dengan aspek kebahasaan. Sebenarnya aspek kebahasaan dalam teks eksposisi itu ada apa saja? Ada yang tahu? Yang pertama itu pronomina. Tadi pronomina itu merupakan sebuah kata ganti. Bisa kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan bisa kata ganti orang ketiga. Dan kemarin itu sepertinya banyak yang benar itu punyanya Aidin Makarim ya. Aidin Makarim ada di sini. Itu kemarin Aidin Ya, Bu. ya menyebutkan bagus sekali. Ada kalimat fakta dan kalimat opini juga kemarin sebenarnya ya. Ibu akan presentasikan beberapa yang kemarin. Itu banyak yang bagus juga, kalian tulisannya sudah bisa mengekspresikan kalimat sendiri. Itu bagus sekali kalian bisa mempresentasikan ya. Nah, kalimat. Nah, ini ya. Soal kemarin itu ini. Nah, ya, soal kemarin itu ini sebenarnya. Nah, sebenarnya mudah sekali soal kemarin itu. Seperti ini ya, kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang sifatnya berulang. Misalnya terjadi pada para pekerja dan orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah atau di kampus. Kemarin itu punyanya Aidin Makarim itu menjelaskan tentang kemacetan ya, bersamaan dengan kepadatan penduduk. Nah, itu merupakan ide gagasan pokok sebenarnya yang dari kemarin itu kalian bisa menyimak teks argumentasi ini setelah kalian membaca dan memahami secara benar teks argumentasi ini. Setelah itu kalian bisa mengungkapkan sebenarnya ini mau menjelaskan tentang apa. Sebenarnya argumentasi ini memuat tentang apa sih sebenarnya? Nah, ternyata kemarin ada yang menjawab kebanyakan itu transportasi ya. Kemarin itu rata-rata transportasi. Ini sebentar, Ibu akan review ulang. Nah, tentukan ide pokok paragraf argumentasi tersebut. Nah, kemarin itu kebanyakan ini. Banyaknya alat canggih seperti transportasi darat. Kemudian kepadatan penduduk nih punyanya Aidin, ini bagus juga, bisa tentukan ide gagasan pokoknya dari argumentasi yang kemarin. Nah, sekarang Ibu sebenarnya menginginkan ini nih. Ada yang belum ini sebenarnya. Ide gagasan atau ide pokok gagasan utama dari paragraf argumentasi yang tadi itu belum menunjukkan sebuah kriteria bahwa itu merupakan sebuah tesis. Dan rata-rata kemarin banyak yang copy paste. Yo, kenapa? Karena belum paham materinya atau bagaimana? Nah, Ibu jelaskan ulang ya. Sebenarnya kalian kemarin sudah bagus sekali. Nah, sebenarnya kompetensi inti yang kemarin itu, kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, kemudian mengonstruksi teks eksposisi dengan memerhatikan isi permasalahan, argumen, permasalahan pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan. Nantinya kalian dapat mengidentifikasi bagian struktur dan kebahasaan dalam teks eksposisi dengan tepat, menemukan ciri yang dapat dikenali dari sebuah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang terakhir, kalian dapat mengembangkan teks eksposisi yang utuh atau rumpang menjadi paragraf yang utuh dan padu. Nah, seperti itu ya. Nah, eksposisi ini menyingkapkan sesuatu yang disingkapkan, yang selama ini terlindungi, tersembunyi, dan tertutup. Karangan eksposisi bertujuan untuk memberitahu
mengupas, menguraikan atau menerangkan sesuatu. Jadi selama kalian membuat teks eksposisi yang kemarin ini ya, masa depan kota kita, kalian harus lihat dulu ini bagian apa di dalam teks eksposisi. Kemudian kalian pertegas lagi, sebenarnya yang dirumpangkan itu, maksud petunjuk kalimatnya itu mengenai apa. Oke, kalau tesis. Berarti kalau tesis, kalian harus mempertegas pendapat itu dari sebuah teori. Nah, karena ini merupakan argumentasi sebagai gagasan penjelas. Nah, sebelum adanya gagasan penjelas, kalian harus menemukan gagasan pokok. Nah, sebenarnya teks eksposisi ini menjelaskan tentang apa sih? Nah, kalian sebenarnya setelah membaca detail itu, kalian harusnya paham. Ini menjelaskan tentang apa ya? Oh, ternyata satu, bisa transportasi. Yang kedua, kemacetan darat. Yang ketiga, itu bisa tentang kepadatan penduduk yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Dan Ibu menambahkan ini, tata tertib yang tidak disiplin, sehingga menumpuknya kendaraan dan menimbulkan kemacetan. Jadi sebelum kalian menulis sebuah atau mengembangkan sebuah teks eksposisi rumpang, kalian kemarin sudah menjawab pertanyaan Ibu ya di Google Classroom. Yang pertama ada menentukan topik, yang kedua ada menentukan tujuan, membuat kerangka, mengumpulkan bahan, dan menuliskan karangan dengan sebuah paparan. Nah, kemarin itu sebenarnya sudah banyak yang nilainya bagus, yang poinnya maksimal untuk Ibu, dan dapat dijadikan sebagai relevansi sebuah bacaan. Itu kemarin itu sudah bagus sekali ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait yang kemarin? Sebelum Ibu menjelaskan cara membuat teks eksposisi yang baru? Tidak, Bu. Oh, nggak ada. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan. Bentar. Bentar ya. Ibu akan menjelaskan paragraf Ibu nih, versi Ibu yang kemarin. Nah, ini kan sebuah argumentasi ya kemarin. Perlu diingat lagi, kalau di dalam teks eksposisi itu strukturnya ada 3, yaitu roti tape. Yang pertama ada apa? Tesis. Ya, yang kedua argumen. Dan yang ketiga penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, karena Ibu memilih, karena kemarin itu rata-rata transportasi, rata-rata kemacetan. Sekarang Ibu memilih tata tertib berkendara atau tata tertib pada saat kita mudik. Nah, kan ini nih dijelaskan di sini ya. Sebenarnya ini merupakan yang Ibu kasih stempel kuning ini merupakan gagasan penjelas kalau kalian lihat. Kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang sifatnya berulang. Misalnya terjadi pada para pekerja dan orang-orang yang menempuh pendidikan di sekolah atau kampus. Nah, dari sini seharusnya kalian harus paham. Oh iya, selain kemacetan biasanya apalagi ya yang menyebabkan seseorang itu berkumpul atau berkerumun di jalan raya. Nah, pertama bisa kemacetan, ya kan? Yang kedua bisa transportasi, bisa. Yang ketiga karena orang-orangnya tidak tertib dengan aturan yang ada di marka jalan. Nah, di sini Ibu menjelaskan tesis Ibu nih di sini ya. Yang berbeda dari kalian ya. Nih, masyarakat perlu menyadari hal ini dan sudah semestinya untuk ikut memikirkan solusi minimal untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing saat mudik dengan cara disiplin berkendara, mematuhi aturan dan melaksanakan himbauan pemerintah dan Polri.
Seperti misalnya istirahat ketika sudah lelah, menyempatkan untuk memeriksa kendaraan pribadi agar di tengah jalan tidak terjadi permasalahan, tata tertib lalu lintas, dan patuhi marka jalan, serta menyadari sepenuhnya bahwa jalan raya bukan sepenuhnya milik pribadi, tetapi milik bersama. Maka dari itu perlu diperhatikan upaya preventif yang dapat membuat perjalanan pengendara nyaman dan sampai di lokasi tujuan secara terkendali. Nah, Ibu ini secara tidak langsung Ibu menjelaskan tentang tata tertib jalan raya sebenarnya dari argumentasi ini. Kemarin itu kalian sudah bagus sekali. Ada yang menjelaskan kemacetan. Kemudian ada lagi yang menjelaskan tentang transportasi kemarin. Kemudian yang ketiga punyanya Aidin itu kemarin kepadatan penduduk yang akhirnya bisa menimbulkan sebuah kemacetan. Nah, itu ya. Dan ini Ibu tentang tata tertib dari marka jalan. Nah, ide pokoknya bisa kalian buat dengan kalimat sendiri ya. Setelah kalian melihat gagasan penjelas dari argumen ini, kalian dapat membuat gagasan sendiri. Misalnya ini tentang marka jalan. Kemudian tentang kegiatan sehari-hari masyarakat yang mengharuskan melakukan berbagai banyak kegiatan. Kalau setiap hari, kalau tidak ada COVID-19 kan kita setiap hari sekolah ya. Ada yang bersekolah, ada yang berkuliah. Tentunya kegiatan sehari-hari itu bisa menyebabkan kemacetan jalan. Karena biasanya kalau sekolah pagi ya, pukul setengah 7 sudah masuk di sekolah. Nah, itu biasanya titik kemacetan itu terjadi di sekitaran itu. Begitu ya. Nah, ini Ibu tentang tata tertib jalan, berarti ide pokok paragraf Ibu tentang ini nih, yang Ibu garis bawahi putih ya. Maka dari itu, perlu diperhatikan upaya preventif yang dapat membuat perjalanan pengendara nyaman dan sampai di lokasi tujuan secara terkendali. Sampai di sini paham kalian untuk tesis? Ini penegasan ulang dulu. Penegasan ulangnya paham sampai sini? Paham. Paham, Bu. Oke ya. Ibu ini PPT-nya seharusnya di atas tesis dulu baru penegasan ulang. Nah, sebenarnya penegasan ulang itu melengkapi sebuah tesis. Nah, Ibu salah menaruh salindia nih ternyata. Harusnya di atas tesis dulu baru penegasan ulang, tapi tidak apa-apa. Nah, sebenarnya Ibu kan tadi menginginkan bahwa ide pokok paragraf pertama Ibu menginginkan tentang apa tadi? Tata tertib ya, tata tertib berkendara agar tidak menimbulkan kemacetan. Nah, gagasan utama Ibu atau ide pokok Ibu itu mengenai perilaku berkendara, ya kan? Perilaku berkendara yang tertib dinilai dapat mengurangi kemacetan pada musim mudik lebaran. Nah, itu sebagai gagasan utama Ibu. Nah, kalian sebelum kalian membuat sebuah teks eksposisi, kalian harus menyusun gagasan utamanya mau apa dulu dari paragraf pemancing yang ada di bawah ini. Nah, yang ada di bawah tesisnya ini. Nah, sepertinya apa ya kalau kegiatan transportasi berarti berhubungannya sama jalan nih. Nah, bisa aja kemacetan, bisa transportasi, bisa apa lagi ya? Oh iya, mungkin tata tertib. Oh iya, mungkin keseharian masyarakat yang kurang disiplin. Atau mungkin ada lagi yang lain ya? Apa ya kalau di jalan itu? Misalnya ada demo atau tawuran, itu bisa kalian. Bisa kalian buat tesis di atas. Misalnya, penolakan terhadap UU Cipta Kerja menyebabkan markah jalan mengalami sebuah kemacetan. Dan tidak hanya itu, kemacetan juga sering terjadi pada jalan-jalan saat kita melakukan perjalanan wisata. Itu juga bisa, kalian bisa membuat dengan bahasa sendiri teks eksposisi tersebut. Begitu, ya. Nah, ini Ibu contohkan
karena kemarin kalian itu kebanyakan transportasi, kemudian kemacetan. Terus ada lagi yang baru punyanya Aidin kemarin, kepadatan penduduk. Kemudian ini Ibu coba buat begitu dari tes argumentasi ini. Sebenarnya ini menjelaskan tentang apa ya tes argumentasinya? Ternyata Ibu ingin menjelaskan tentang taat aturan pada marka jalan. Nah ya, ini ya. Nah, tesis yang kalian tahu itu seperti apa ciri-ciri tesis? Terdapat sebuah teori yang bisa melengkapinya, bisa. Atau kalian buat gagasan utama dulu nih, seperti Ibu. Nih ya, yang Ibu tebalin merah ini. Kalian bisa memilih salah satu dari sekian banyak topik yang ada di dalam argumentasi ini. Tetapi kalian tidak boleh menyimpang dari teks argumentasi yang ada di dalam teks eksposisi ini. Jadi misalnya menjelaskan transportasi ini, tapi entarnya melenceng. Bisa kalian ke Hari Pendidikan Nasional. Seputaran ini saja tentang transportasi, berarti tentang jalan. Bisa tentang kehidupan sehari-hari masyarakat yang berada di jalan. Atau sesuatu yang menimbulkan kemacetan. Itu apa saja kalian bisa melengkapi ide pokoknya di tesis, begitu ya. Nah, ini Ibu ide pokoknya ini, perilaku berkendara yang tertib dinilai dapat mengurangi kemacetan pada musim mudik lebaran. Skenario pemberlakuan jalan yang relatif tidak menimbulkan kemacetan dinilai dapat mengurangi segala hal yang berhubungan dengan keselamatan dan kenyamanan ketika kembali ke kampung halaman. Pengaturan manajemen lalu lintas dirasa perlu dilakukan di titik-titik rawan dan jantung kota, seperti pengoperasian sistem satu arah, kontraflow, penutupan simpang, pemagaran, median, dan bisa dilakukan dengan rekayasa berbagai hal tentang jalur yang dilalui pengendara, agar nyaman dalam melakukan mudik dan arus balik. Upaya ini dilakukan oleh Satlantas dengan membuka rest area dan jalur alternatif seperti, nah Ibu ini ada titik-titiknya ya, berarti bisa dilanjutkan sendiri seperti pendirian posko oleh Satlantas ataupun hal-hal yang berhubungan dengan markah jalan yang dapat mendisiplinkan para pemudik nih ya. Ini kan di bawahnya ada pemudik nih. Nah, begitu. Sampai di sini paham kalian tentang tesis dengan penegasan ulang atau perlu Ibu ulangi lagi? Ciri-ciri tesis dan penegasan ulangnya. Paham, Bu, paham. Paham, betulan paham. Betulan paham. Paham? Bu, tadi yang penegasan ulang gimana, Bu? Apa? Kurang jelas? Yang penegasan ulang, Bu. Oh, penegasan ulang ya. Ibu jelaskan lagi ya. Sebentar. Jadi, penegasan ulang. Ntar Ibu share screen lagi ya. Jadi, penegasan ulang. Ini sebenarnya tesis dulu ya. Tesis tadi Ibu jelasinnya penegasan ulang dulu. Nah, penegasan ulang. Nah, tadi bertanya tentang penegasan ulang. Di paragraf argumentasi ini, kan dijelaskan nih kalian. Kemarin kalian kebanyakan transportasi kan, kemacetan dan segala macam yang berhubungan tentang jalan. Nah, untuk penegasan ulang sendiri, kalian mempertegas dari sebuah tesis. Nah, tesis ini kalian pertegas lagi dengan cara ini. Pemberian sebuah rekomendasi sebenarnya atau menginfokan kepada pembaca bahwa oh jadi untuk tertib berkendara kita harus
memperhatikan upaya preventif yang dapat membuat perjalanan pengendara nyaman sampai tujuan. Salah satunya dengan apa nih? Mematuhi aturan, melaksanakan himbauan pemerintah, serta istirahat ketika sudah lelah, menyempatkan untuk memeriksa kendaraan pribadi dan semacamnya. Jadi sebenarnya penegasan ulang ini mempertegas dari sebuah tesis itu atau ide gagasan yang sudah kalian buat. Begitu untuk penegasan ulang. Dan biasanya penegasan ulang itu berisi tentang rekomendasi. Nah, rekomendasi di sini berhubungan tentang saran atau hal-hal informatif sehingga pembaca dapat membaca teks eksposisi kalian secara gamblang atau bisa mengerti, memahami bahwa ternyata untuk menjalankan tata tertib pengendara ini untuk mencegah kemacetan dapat dilakukan dengan tata tertib berkendara. Salah satunya perjalanan pengendara, memeriksa disiplin berkendara, mematuhi aturan, dan melaksanakan himbauan. Pokoknya segala macam dari ide pokok tesis di paragraf pertama. Begitu. Bagaimana yang tadi bertanya? Sudah cukup puas? Paham, Bu? Oke, Sudah. jelas ya. Iya, Bu. Oke. Udah. Sampai di sini paham atau ada yang ingin bertanya lagi tentang langkah-langkah menyusun teks eksposisi rumpang ya, itu merekonstruksi itu sebenarnya itu sebuah C4 kalau di kompetensi dasar. Berarti kalian sudah dapat menyusun atau menulis teks eksposisi itu sudah hebat karena menulis dalam bahasa itu merupakan sebuah keterampilan yang HOTS gitu, keterampilan tingkat tinggi. Berarti kemarin kalian sudah hebat-hebat nih. Tapi sudah hebat, tetapi kemarin ide pokoknya jangan transportasi mulu, jangan kemacetan terus gitu loh, jangan transportasi terus, jangan kemacetan terus. Bolehlah ide gagasan lain yang sama gitu dengan teks argumentasinya. Contohnya seperti Aidin untuk kemarin, dia menjelaskan tentang kepadatan penduduk yang akhirnya dapat menimbulkan kemacetan. Nah, itu bagus gitu loh. Berarti di dalam kehidupan kita sehari-hari memang kepadatan penduduk terutama di ibu kota ya, itu bisa menimbulkan kemacetan ternyata begitu. Atau kegiatan sehari-hari kita yang setiap pagi sekolah atau pergi ke kampus di jam yang sama, di waktu yang sama, pukul 5:30, 6:30 sudah masuk di sekolah. Nah, itu merupakan kegiatan sehari-hari yang patut diinfokan kepada pembaca gitu. Nah, kalian harus mencari ide pokok yang kiranya dapat mengulik gitu dari argumentasi itu, tetapi tidak keluar dari konteks argumentasi ibu tadi tentang transportasi, tentang segala macam itu, begitu. Sampai di sini jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Kemarin itu aspek kebahasaan ya. Aspek kebahasaan juga kemarin itu banyak kesalahan, banyak yang tidak tahu, bahkan tidak ada yang menjawab. Itu berapa orang ya? Ibu lupa. Kayaknya 2-3 orang ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab karena ibu memang menyadari kalian jangan menjawab yang soal aspek kebahasaan itu karena ibu akan menjelaskan. Karena kalau tidak dijelaskan pasti bingung, begitu. Nah, kemarin itu ada makna istilah. Nah, di dalam teks eksposisi itu, makna istilah itu sebuah makna yang merangkap sesuatu atau istilah yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Yang tadi seperti game study, makna istilah di dalam kunjungan atau wisatawan. Nah, kemarin itu kalian mudik ya, arus mudik.
arus balik. Nah, itu tuh merupakan makna istilah gitu sebenarnya. Kemarin banyak yang jawab mudik, arus balik. Kemudian ada lagi relatif apa gitu ya. Kemarin Ibu lihat banyak. Makna istilah itu makna khusus begitu. Makna tertentu yang ada di dalam sebuah topik gitu. Seperti tadi makna istilah tadi yang di games itu menjelaskan makna istilahnya tentang wisatawan. Nah, wisatawan mancanegara dan wisatawan untuk orang di sini, orang Indonesia dinamakan domestik atau wisatawan dalam negeri. Nah, yang kedua tuh kata kerja mental. Siapa di sini yang tidak tahu kata kerja mental? Sudah Ibu jelaskan ya di dalam video pembelajaran yang di bawahnya Google Classroom juga Ibu udah ada media pembelajaran tentang kata kerja mental, sudah dijelaskan. Coba kalian buka videonya, pasti kalian bisa mengetahui kata kerja mental itu seperti apa. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang membutuhkan partisipan ataupun membutuhkan audiens atau orang lain di dalam sebuah kata kerja tersebut. Kalau misal ada kata menimbulkan, itu masuk kata kerja atau bukan menurut kalian? Bukan ya? Menimbulkan itu sesuatu yang membuat itu timbul. Nah, itu bukan merupakan, dan itu bisa berdiri sendiri gitu. Menimbulkan itu sesuatu yang timbul begitu saja. Nah, tentunya yang tadi itu ada menangis tadi. Menangis bisa dilakukan orang atau partisipan. Kemudian, apalagi selain menangis, kata kerja mental yang berhubungan sesuatu atau orang. Marah. Apa? Apa? Fatih, Rizkila? Marah, Bu, marah. Ya, marah, bahagia ya, senang ya. Kemudian Kecewa, Bu. Nah, ya tuh kecewa. Betul sekali ya. Sering ya kita kecewa ya akan sesuatu ya. Ya, itu kecewa, betul. Kecewa, sedih, marah. Dan itu merupakan kalimat adjektif sebenarnya. Berhubungan dengan sifat. Nah, dirasakan, merasakan. Kemarin itu ada benar tuh. Dirasakan, merasakan. Nah, itu kan membutuhkan orang kan? Dirasakan. Sepertinya dia merasakan hal yang sama. Sepertinya sepertinya dia marah kepada saya ataupun sepertinya dia mengecewakan saya begitu. Misalnya ya seperti itu. Kemudian selain ada kata kerja mental, tadi sudah ada makna istilah. Apalagi yang berkaitan dengan aspek kebahasaan yang kemarin. Fakta dan opini ya. Menurut kalian tadi argumentasinya itu fakta atau opini? Ada yang jawab fakta, ada yang opini loh. Tapi Ibu membenarkan kedua-duanya. Bisa fakta dan bisa opini sebenarnya. Karena faktanya di Yogyakarta, di Yogyakarta yang ada di teks tadi ya, itu memang tingkat kemacetannya tinggi. Yang pertama seperti di Jakarta, terutama untuk arus balik, arus mudik tentunya orang yang ingin pulang kampung. Dan yang kedua, itu bisa saja opini karena tidak ada data argumen yang jelas atau menjelaskan misalnya pendapat dari Ainun. Pendapat dari saya nih, Ainun. Mahasiswa ini per tanggal ini menyebutkan bahwa kemacetan terjadi di sekitar daerah Wates pada saat arus mudik dan arus balik, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya sebuah opini dan fakta itu sebenarnya harus ditegaskan kembali. Sebenarnya fakta itu seperti apa, opini seperti apa. Nah, opini itu benar-benar pendapat gitu, pendapat yang tidak bisa diketahui kebenarannya. Dan itu Ibu benarkan kemarin karena ya nggak juga ya di Yogyakarta gitu kan, sepenglihatan orang belum tentu di Yogyakarta banyak atau ada sebuah kemacetan pada waktu arus mudik gitu. Terus fakta juga bisa karena di daerah Wates atau Jogja
Itu pada saat arus balik atau arus mudik sering terjadi kemacetan di jalan raya begitu. Dan sebenarnya harus membubuhkan kalau untuk fakta itu angka, huruf, atau koefisiensi dari sebuah kebenaran pertanyaan atau pernyataan dari sebuah teks eksposisi. Ya, begitu ya. Makna istilah, udah tadi, kata kerja mental. Kemudian yang ketiga, fakta dan opini. Terus yang keempat, apa ya? Ada lagi, pronomina yang tadi. Pronomina itu merupakan kata ganti ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Bisa juga kata ganti tunjuk, ini, itu, di sini, di situ, di sana. Kemudian ada lagi pronomina tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalian bisa menjelaskan itu juga di tesis. Mengapa kemacetan di Jakarta itu sering terjadi, begitu atau enggak? Kenapa pada saat arus mudik kendaraan tidak taat dengan aturan atau marka jalan, gitu. Kalian bisa itu diterapkan di tesis atau ide pokok kalian pada saat menulis sebuah teks eksposisi. Nah, yang terakhir itu ada kata teknis. Nah, kata teknis itu sebenarnya kata baru ya. Kata yang mengkhususkan adanya bentukan sesuatu atau sesuatu yang berhubungan dengan tema khusus gitu. Nah, contoh di dalam di dalam teks eksposisi itu menjelaskan tadi berekreasi tadi kan. Nah, itu berekreasi itu kata kerja khusus kan, kata teknis khusus yang digunakan biasanya untuk perjalanan wisata atau liburan atau libur panjang pada saat hari raya ya biasanya, atau pada saat hari Natal dan Tahun Baru biasanya. Nah, seperti kata kerja seperti itu, bereaksi. Kemudian ada lagi kata kerja teknis yang lain, contohnya di bidang otomotif misal. Apa? Ayo coba di bidang otomotif. Biasanya apa ya? Mengoperasikan teknik mesin gitu ya. Mengoperasikan teknik kendaraan ringan atau apa gitu, ya kan? Mengoperasikan. Terus apalagi ya? Memformulakan ya, formula. Apalagi kata kerja teknis formulakan, mengoperasikan. Kemudian apalagi ya? Kalau untuk pencemaran air, pencemaran lingkungan biasanya apa? Diskriminasi ya, itu masuk juga ya, diskriminasi. Apalagi banyak ya kan kata kerja teknis yang berhubungan tentang sesuatu gitu, sesuatu yang inti ataupun sesuatu yang emang benar-benar makna khusus atau makna istilah itu dari sebuah topik tertentu atau topik yang sedang dibicarakan gitu. Begitu, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang pertemuan kita hari ini, tentang yang kemarin rekonstruksi teks. Minggu depan Ibu akan membuat kelompok ya. Nanti satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, nanti Ibu akan kasih naskah atau skenario pembelajarannya ya untuk kalian. Nanti kalian dapat interaktif dalam pembelajaran kali ini. Soalnya besok Ibu akan melakukan tes ujian praktek keterampilan mengajar, dan Ibu mohon sangat, Ibu minta tolong kepada kalian untuk minta tolong untuk membantu Ibu ya, boleh ya, secara ikhlas berkenan bantu Ibu menjawab pertanyaan ataupun interaktif dalam pembelajaran, oke? Boleh ya? Oke. Oke.
Ya, oke, siap. Amin. Semoga minggu depan kita diberi kesehatan terus, diberikan panjang umur, dan bahagia dan sejahtera terus ya untuk dapat bertemu minggu besok di pembelajaran kita untuk teks eksposisi. Ya, sudah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tentang teks eksposisi untuk aspek kebahasaan, tesis, argumentasi. Ayo, ya udah kalau tidak ada coba ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini kita bahas apa, tentang apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya udah kalau tidak ada Ibu simpulkan ya. Jadi langkah-langkah dalam menyusun atau merekonstruksi sebuah teks eksposisi, yang pertama itu menentukan tujuan ataupun menentukan ide pokok gagasan yang kalian bisa lihat di dalam paragraf pemancing dari sebuah teks eksposisi itu. Yang kedua, menentukan tema sebenarnya. Sebenarnya ini membahas tentang apa dan hubungan relevansi apa yang berkaitan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Yang ketiga, kalian bisa menyusun kerangka sebenarnya. Kerangka apa nih? Sebelum kita tulis itu, kita menuliskan kerangka dulu. Kerangka pembelajaran apa? Kerangka tulisan apa yang sebaiknya kita buat di dalam teks eksposisi tersebut. Yang keempat, seharusnya itu bisa sesuai dengan konteks bacaan. Nah, jadi tidak boleh menyimpang jika ada sebuah teks fumpang itu, kecuali kalau kalian menyusun teks eksposisinya tanpa ada embel apa-apa. Misalnya langsung buatlah sebuah tema tentang kebersihan lingkungan. Nah, itu kalian boleh bebas. Tetapi kalau ada satu paragraf sebagai pemancing untuk menentukan ide pokok, untuk menentukan gagasan penjelas, untuk menentukan gagasan lanjutannya itu, kalian harus perhatikan konteksnya. Sehingga antara paragraf satu dengan paragraf lainnya bisa padu ya, bisa sistematis, bisa runtut, begitu. Terus yang terakhir itu, buatlah sebuah rekomendasi sebenarnya, atau sebuah saran yang bagus buat pembaca. Sebenarnya, maksud saya menulis ini tuh untuk apa begitu? Keperluan saya di dalam tulisan itu untuk apa? Dan kalian berhak merekonstruksi sebuah teks itu dengan mempertegas kembali apa yang sudah kalian tulis dari atas sampai tengah, terus sampai bawah. Nah, maka dari itu biasanya oleh karena itu, dengan demikian, gitu, kalian bisa menambahkan, membubuhkan konjungsi-konjungsi ya, konjungsi yang berhubungan antar kalimat tersebut. Atau juga kalian bisa merekomendasi seperti Bu tadi, atau menyarankan melakukan sebuah upaya preventif untuk menjaga keselamatan atau marka jalan, begitu. Ya, kesimpulannya seperti itu saja. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini? Jangan lupa sebelum pertemuan Ibu inginkan foto ya, foto bersama. Ayo buka kamera kalian. Ibu akan melakukan foto bersama. Kan, foto bersama. Oke, sebentar ya Ibu foto dulu. Ya, Ibu foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup?
Udah? Udah cukup? Udah cukup? Oke. Udah, Bu. Oke ya. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Jangan lupa presensi di Google Form yang sudah Ibu kasihkan di grup link chat ya, atau di Google Classroom. Kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Coba Bu Ainun untuk iya, absen, coba cocokkan antara absen yang ada di Meet Pak. ini sama absen yang nanti di link ya. Karena saya melihat ada beberapa kelas 10 MIPA 1, MIPA 2 ini tidak ada di tempat ini. Jadi sekitar 20 lebih lah, saya tidak melihat itu. Ya, Pak Eko. Baik, nanti Pak Eko. ditentukan. Ya. Makanya di sini diklik dulu yang meet attendant-nya. Jadi itu setiap 10 menit sekali supaya nanti bisa terlihat siapa yang keluar masuk. Itu kan kelihatan per jamnya gitu ya. Jadi klik attendant-nya diklik dulu sebelum nanti semuanya keluar gitu kan. Kalau bisa setiap 10 menit klik, jadi nanti kelihatan siapa yang keluar masuk gitu. Ini saya melihat beberapa yang saya yakin kalau masalahnya HP tidak mungkin lah, pulsa juga sudah ada semua ya. Jadi karena kemalasan aja itu yang dipermasalahkan dari seluruh guru itu untuk 10 MIPA 1 MIPA 2 ya. Ini kesadaran untuk belajar mandirinya masih kurang ya. Udah itu aja Bu, silakan dilanjutkan. Iya ya. Itu ya tadi saran dari Pak Eko buat kalian. Untuk pertemuan kita kali ini berarti untuk siswa yang hadir, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Yang tadi keluar masuk, Ibu juga kurang paham karena apa? Karena sinyal atau memang tidak berada di tempat. Ibu mohon dengan kesadarannya untuk tetap melakukan pembelajaran karena pembelajaran ini dikhususkan untuk kalian. Apalagi kita bertemunya setiap 1 minggu sekali ya. Untuk tatap muka BES Indonesia kan 1 minggu sekali kan? Kita sama-sama ya. Tatap muka 1 minggu sekali dan benar Ibu. Ya. Sebentar Ibu akan memberikan. Ini 55 orang ya yang hadir di grup link ini. 50 orang, 55, kemudian kurang 2, berarti 53 ya. Ya udah. Bentar ya udah. Ibu akan search Dah. Sudah, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup ya. Kalian bisa keluar sendiri nantinya. Dan terima kasih sudah bergabung di sini. Dan Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah dapat berpartisipasi di sini. Ya, udah, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa keluar dari rapat. Makasih, Bu. Iya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.
Itu mungkin nggak di tempat tuh Bu yang lain tuh. Iya, Bu. Iya, Pak. Mungkin meninggalkan tempat itu. Silakan Bu rencanakan selanjutnya saja untuk persiapan yang akan datang. Oh, Jadi ya, coba baik. beberapa siswa yang tadi tidak ikut itu dari kelas 10 MIPA 1 ada berapa orang, dari kelas 10 MIPA 2 ada berapa orang, terutama yang di kelas ini ya, di kelas MIT ini ya. Iya, Kemudian Pak. nanti catatan dengan yang absen di sana sama apa tidak. Jadi nanti kelihatan. Kalau tidak punya, saya punya foto-fotonya. Iya, Ya, Pak. ya, Bu ya. Ya. Iya, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Pak Eko. Iya, Pak Eko. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.